Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Sawiwit, kelas M4, NIM 22104177721. Kali ini saya buat video ini untuk menjawab UTS Supply Chain Management. Baik, yang pertama, perbedaan Supply Chain Management dan Logistik Management. Menurut Indrajit tahun 2002, persamaan Supply Chain Management dan Logistik Management yaitu sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama, kesamaan dalam pengelolaan urus barang atau jasa. 2. Kesamaan dalam mengelola pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyalur barang. 3. Kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang-barang. Menurut Bugus tahun 2004 mengungkapkan perbedaan antara supply chain management dan logistik management sebagai berikut. Logistik manajemen itu lebih berfokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan pengemen persediaan. Sedangkan fokus supply chain manajemen itu memiliki cangkupan yang lebih luas, meliputi manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi pemasaran, pengembangan produk baru, keuangan, dan kelainan konsumen. Selanjutnya, pengertian supply chain management. Supply chain management adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan yang mendukung seperti jasa logistik. Selanjutnya, proses tahap SCM. Tahap pertama yang memulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. 2. Planning. Setelah pemesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. 3. Forecasting. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. 4. Inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. 5. Produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. 6. Pengiriman. Tahap ini merupakan bagian akhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Selanjutnya, tujuan dalam bisnis. Yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. 2. Menjaga kepuasan customer atau pelanggan. 3. Mencapai efisiensi biaya yang di seluruh sistem dan tahapan. 4. Memenangkan persaingan pasar. Selanjutnya, peran SCM di industri kuliner. Ada 4
peran penting supply chain management di industri kuliner, yaitu yang pertama ada perencanaan. Dalam peran perencanaan ini ada dua fungsi yang harus kita ketahui, yaitu demand planning, bagaimana suatu perencanaan dilakukan atas permintaan customer yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing. 2. Supply planning, perencanaan atas seberapa banyak bahan baku yang diperlukan serta material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan customer. 2. Pengadaan, yaitu perencanaan SCM, di mana STM memastikan pengadaan bahan yang diperlukan. Hal ini yang perlu dikelola termasuk proses pencarian supplier dengan harga yang paling kompetitif, proses negosiasi harga, proses persusunan pembelian sampai kepada penerimaan barang dan supplier. 3. Ada produksi, adalah proses pembuatan produk akhir. Hal-hal yang perlu dikelola, misalnya bagaimana standar produksi di dapur atau berapa tingkat kematangan yang pas, bagaimana proses pengecekan kualitas atau produk. Jadi, untuk menjaga citra dan kepuasan konsumen. 4. Pengantaran akhir SCM yang juga sama penting adalah pengantaran untuk kuliner yang baru memilih satu cabang. Bisa jadi hari ini belum terlalu relevan, tapi untuk bisnis kuliner yang memiliki beberapa atau banyak fungsi ini harus diperhatikan dengan baik. Misalnya, jika memiliki sentral atau Godskin, sehingga harus mengirim produk ke cabang-cabang tersebut, baik dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi. Selanjutnya, elemen SCM. Supply chain management adalah pendekatan terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring aliran barang, jasa, informasi, dan dana dari pemasok hingga konsumen akhir. Konsep dasar SCM mencangkup elemen-elemen berikut. 1. Pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen untuk produksi. 2. Produsen, pihak yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. 3. Distributor, pihak yang mengelola penyimpanan, pengiriman, dan distribusi ke berbagai pasar. 6. Pelanggan, pihak yang membeli dan mengonsumsi produk akhir. 7. Informasi, aliran data, informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam rantai pasok. SCM elemen adalah kunci dalam kesuksesan bisnis modern karena membantu organisasi mengurangi biaya, peningkatan efisiensi, dan memproses perubahan pasar dengan cepat. Baik, yang terakhir, proses bisnis SCM. Proses bisnis supply chain management. Proses bisnis manajemen rantai pasokan melibatkan berbagai tahap untuk memastikan pergerakan barang dari produsen hingga konsumen berjalan lancar. Proses ini dapat bervariasi berdasarkan jenis industri dan ukuran. Bisnis manajemen rantai pasokan yang efektif membantu perusahaan mengirimkan
menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam proses bisnis supply chain management. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengadaan, ketiga produksi, keempat persediaan, kelima distribusi, keenam logistik, ketujuh pelayanan pelanggan, kedelapan pengukuran kinerja, 9 pengembangan, 10 manajemen risiko.